Di hangar-hangar militer Amerika Serikat, jet tempur F-35 berdiri gagah sebagai simbol supremasi udara tak tertandingi. Namun di balik kecanggihan teknologi silumannya, pesawat tempur termahal dalam sejarah Pentagon ini kini menghadapi ancaman yang tidak bisa ditembak jatuh dengan rudal. Ancaman itu datang dari tambang-tambang berdebu di Mongolia, tempat Cina memegang kendali atas nadi kehidupan mesin perang Amerika berupa logam tanah jarang. Lonceng bahaya berdering keras di Washington saat Beijing memutuskan untuk memperketat keran ekspor mineral kritis. Tindakan ini dilakukan sebagai balasan atas perang tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Industri pertahanan Amerika Serikat kini terengah-engah, menyadari bahwa tanpa pasokan dari sang rival, jet tempur kebanggaan mereka terancam menjadi besi tua yang tak bisa terbang. Ini adalah kisah tentang bagaimana dominasi tambang satu negara mampu menyandra kekuatan militer adidaya lainnya. Cina pada April 2025 telah memberlakukan batasan ekspor pada 7 jenis elemen logam tanah jarang. 7 mineral yang telah dibatasi ekspornya pada April adalah samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, dan yttrium. Lalu pada Oktober 2025, Beijing kembali membatasi ekspor untuk 5 unsur tanah jarang, yakni holmium, erbium, thulium, europium, dan ytterbium. Total terdapat 12 dari 17 jenis logam tanah jarang yang Cina batasi ekspornya. Selain itu, Cina juga memberlakukan batasan ekspor terhadap peralatan teknologi khusus yang digunakan untuk memurnikan logam tanah jarang. Bagi Pentagon, ini adalah serangan langsung ke jantung rantai pasok pertahanan mereka. Adanya pembatasan ini mewajibkan eksportir mendapatkan lisensi khusus untuk mengirim bahan-bahan yang mutlak diperlukan untuk subsistem pesawat militer canggih. Mengutip South China Morning Post, dampak paling nyata dan menyakitkan langsung menghantam program F-35. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyebut setiap unit jet tempur F-35 mengandung sekitar 400 kg mineral tanah jarang. Mineral ini vital untuk membuat magnet yang memutar mesin, sistem tenaga darurat, sampai pelapis penghalang panas pada bilah turbin agar mesin tidak meleleh saat terbang. Akibat terganggunya pasokan ini, Pentagon mengonfirmasi kabar buruk pada September lalu. Pemutahiran F-35 yang dikenal sebagai Block 4 tidak akan rampung hingga tahun 2031. Ini berarti penundaan selama 5 tahun dari jadwal semula. Kekacauan ini mengingatkan pada bencana magnet F-35 pada tahun 2022. Pentagon sempat menghentikan pengiriman F-35 setelah ditemukan adanya paduan logam buatan Cina dalam komponennya. Meskipun pengiriman dilanjutkan, ketergantungan itu tidak pernah benar-benar hilang. Tanpa lisensi ekspor dari Beijing, harga komponen melonjak dan ketersediaan menipis. Kondisi ini memaksa Amerika Serikat menghadapi kenyataan bahwa mereka tertinggal dalam produksi senjata yang mereka andalkan untuk mencegah konflik. Ketidakberdayaan Amerika Serikat berakar pada dominasi mutlak Cina dalam industri ini. Cina bukan hanya menambang, tapi juga menguasai teknologi pemrosesan yang rumit. Melansir laporan New York Times, data menunjukkan Cina menyumbang sekitar 70% penambangan tanah jarang dunia dan mencengkram 90% kapasitas pemrosesan. Untuk logam tanah jarang berat yang krusial bagi pertahanan, dominasi Cina bahkan mencapai 99%. Fasilitas pemrosesan di Vietnam, satu-satunya alternatif kecil, telah ditutup karena sengketa pajak dan memberikan Beijing monopoli total. Sekitar 36% cadangan logam tanah jarang ringan dunia ditemukan di distrik pertambangan Bayan Obo di Mongolia Dalam. Perusahaan milik negara, Bautu Steel Union Co., telah melakukan penelitian dan pengembangan baja tanah jarang selama lebih dari setengah abad. Produk baja ini digunakan untuk proyek infrastruktur raksasa, mulai dari kereta cepat hingga bendungan terbesar dunia di Tibet. Tingginya permintaan domestik Cina untuk proyek-proyek ini semakin menyedot pasokan, dan tinggal menjadi sangat sedikit untuk membeli luar negeri seperti sektor pertahanan AS. Sebaliknya, Amerika dinilai tertinggal jauh karena kurangnya permintaan domestik untuk memacu inovasi teknologi pemrosesan. Ghislaine Bhaskaran, seorang direktur program keamanan mineral kritis di Center for Strategic and International Studies atau CSIS,
Dan peneliti Program Keamanan Mineral Kritis CSIS, Meredith Scourge, membahas soal kerentanan ini dalam tulisannya di CSIS. Mereka menyoroti kesenjangan kesiapan yang menganga antara kedua negara. Beijing telah menggunakan dominasi ini sebagai senjata strategis. Pejabat Angkatan Udara AS menyebut pembatasan terbaru ini sebagai tembakan peringatan, sinyal bahwa Cina bisa menimbulkan kerusakan lebih besar jika mereka memilih untuk memberlakukan larangan total. Sadar akan kerentanan yang mematikan ini, AS dan sekutunya kini berpacu dengan waktu untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada mineral tanah jarang Cina. Kini Pentagon berupaya membangun kembali rantai pasok domestik. Tambang Mountain Pass di California yang sempat tutup pada tahun 2002, kini beroperasi kembali di bawah MP Materials. Pentagon telah mengucurkan jutaan dolar untuk membangun fasilitas pemisahan tanah jarang di sana. Namun kapasitasnya masih jauh dari cukup. MP Materials diperkirakan hanya akan memproduksi 1.000 ton magnet tanah jarang pada akhir 2025. Angka yang sangat kecil dibandingkan produksi Cina yang mencapai ratusan ribu ton. Negara-negara lain juga bergerak. Jepang, yang pernah merasakan embargo tanah jarang Cina pada tahun 2010, telah menjalin kerjasama dengan Vietnam dan Australia untuk diversifikasi. Tetapi membangun kapasitas pemrosesan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sementara stok Pentagon diperkirakan hanya cukup untuk bertahan dalam hitungan bulan jika keran ekspor Cina benar-benar tertutup rapat. Krisis F-35 yang melanda Amerika Serikat adalah contoh nyata dari pergeseran kekuatan global yang lebih luas. Ketergantungan Amerika pada rantai pasok Cina untuk alutsista tercanggihnya adalah ironi strategis yang kini memakan korban. Sementara Washington sibuk dengan retorika perang dagang, Beijing telah mengunci kendali atas material dasar yang menjadi prasyarat perang modern. Penguasaan tambang dan kilang pemrosesan bisa lebih mematikan daripada armada tempur. Penundaan pemutahiran F-35 hingga 2031 adalah bukti nyatanya. Amerika kini dipaksa menghadapi realitas pahit. Teknologi mereka mungkin superior, tapi logistik mereka ada di tangan lawan. Apakah Amerika Serikat bisa keluar dari ketergantungan logam tanah jarang Cina? Atau harus tunduk dari sang rival? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.